Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya sahabat ya di Rizwanji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel dimanapun sahabat berada. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya. Jadi pada konten kali ini saya akan membagikan lagi tentang cara pemanenan sahabat ya, yaitu tentang cara memanen rumput odot. Tapi kali ini saya mempunyai dua cara pemanenan rumput odot menurut lahan tanamnya sahabat ya. Jadi simak terus videonya sampai selesai, dan buat sahabat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa untuk selalu menyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat bisa mendapatkan info atau updatean video terbaru selanjutnya dari channel ini sahabat ya. Oke, di video sebelum-sebelumnya pernah saya katakan bahwa pemanenan bisa dilakukan apabila umur dari rumput odot tersebut sudah mencapai kurang lebihnya 3 bulan sahabat ya, apabila tanam dari awal. Dan untuk pemanenan rumput odot setelah pemanenan pertama itu bisa dilakukan kurang lebihnya berumur 45 hari. Jadi pada konten kali ini saya akan membahas tentang dua cara tadi sahabat ya, dua cara pemanenan menurut lahan tanamnya sahabat. Jadi ini versi dari Rizwanji menurut pengalaman di lapangan sahabat ya. Sahabat bisa simak videonya sampai selesai supaya nanti tidak gagal paham. Jadi yang pertama, cara pemanenan yang pertama yang perlu sahabat ingat, yaitu apabila rumput atau sahabat Rizwanji sudah waktunya manen, itu bisa dipastikan sahabat akan berangan-angan bahwa rumput ini akan dipotong langsung mepet ke tanah sahabat ya. Pasti seperti itu. Tapi beda halnya dengan saya sahabat ya. Nah, karena di lahan saya ini lahan yang sering kena banjir atau tergenang oleh air. Jadi untuk pemanenannya itu ada dua. Yang pertama, saat kita melakukan pemanenan, apabila lahan itu tidak kebanjiran atau tidak sering terkena genangan air sahabat. Nah, jadi itu yang pertama sahabat ya, yaitu lahannya tidak sering kena air atau tergenang air bahkan kebanjiran. Caranya bisa kita memanen itu langsung mepet ke tanah sahabat ya, langsung kita potong mepet ke tanah supaya nanti untuk pertumbuhan tunasnya itu bisa lebih banyak lagi daripada yang tidak dipotong mepet ke tanah. Jadi itu yang pertama sahabat ya, ingat memotongnya mepet ke tanah. Dan untuk lahannya sendiri usahakan saat memotong mepet ke tanah lahannya tidak seperti punya saya ini sahabat ya, lahannya sering tergenang air bahkan banjir. Dan untuk cara yang kedua, pemotongannya itu harus kita lebihkan sahabat. Nah, ini yang sering saya dikomentari oleh sahabat kita bahwa saya harus melakukan pemotongan itu mepet ke tanah. Jadi ini untuk pemotongan kedua, ini saya katakan untuk pemotongannya bisa kita lakukan agak kita lebihkan sahabat ya. Untuk ruasnya seperti ini akan saya tunjukkan. Seperti ini sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat. Ini pemotongan yang seharusnya saya lakukan atau semestinya saya terapkan di bang pakan yang sering kebanjiran ini. Terutama untuk ruas batangnya itu harus kita sisihkan kurang lebihnya sekitar 20 cm sahabat ya. Supaya apa? Ya supaya nanti saat terjadi banjir atau sebelum terjadi banjir untuk tunasnya itu sudah tumbuh seperti ini sahabat. Nah, seperti ini sahabat ya, ini tuh sudah tumbuh. Walaupun rumput atau pokok ini semuanya terendam, insya Allah kalau terendamnya cuma 3 hari 4 hari itu masih bisa bertahan sahabat. Nah, itu makanya kenapa saya memotongnya itu saya lebihkan seperti ini, yaitu untuk menghindari atau membiarkan supaya rumput ini tetap tumbuh. Jadi seperti itu sahabat. Nah, seperti ini sahabat ya, ini juga
karena ini masih terlalu pendek sahabat ya. Jadi untuk rumputnya ini banyak yang mati. Kemudian seperti yang video kemarin bahwa ini saya membersihkannya kurang begitu bersih sehingga banyak rumput yang mati. Ini sudah saya lebihkan, bahkan untuk lebihnya itu banyak sekali sahabat ya. Tapi karena terendamnya cukup lama, jadi ini banyak yang mati. Jadi seperti itu sahabat ya. Itu tadi adalah dua cara pemanenan rumput odot menurut lahan tanamnya sahabat ya. Jadi nanti apabila ada sahabat yang membuat pertanyaan tentang kok motongnya tidak mepet ke tanah, nah itu sahabat perlu memutar video ini 2 kali sahabat ya, supaya nanti sahabat bisa paham maksud saya di video ini. Oke, akan saya ringkas lagi sahabat ya. Jadi pemotongan ini saya lakukan, atau pemotongannya bisa dilakukan dengan 2 cara menurut lahan tanamnya. Apabila lahan tanamnya terkena banjir sahabat ya, banjir, nah itu yang pertama, yang harus dipotong itu harus dilebihkan sahabat, kurang lebihnya 2 cm untuk menghindari terendam air yang lama sehingga tidak mengakibatkan rumput tersebut mati. Dan untuk pemanenan yang kedua itu pemanenan dilakukan mepet ke tanah, cara pemanenannya sahabat ya, supaya nanti tunasnya tumbuh dengan lebat, karena di tempat yang tidak tergenang air atau tanah-tanah yang tinggi sahabat ya, tidak seperti ini, maka untuk rumputnya itu cukup dipotong mepet ke tanah sahabat. Nah jadi seperti itu sahabat ya, dan tidak mengakibatkan rumput tersebut mengalami busuk batang atau mati seperti ini sahabat ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pengambilan video yang kurang berkenan di hati sahabat Rizwanji semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.